Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Haris dengan NIM G7012142 dari kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait obat aspirin, yaitu mengenai farmakokinetik, farmakodinamik, dan farmasetik. Langsung saja sebelum kita masuk ke poin pembahasannya, saya akan mengenalkan apa itu aspirin atau asam asetil salisilat. Asam asetil salisilat atau yang dikenal dengan aspirin adalah obat yang bisa mengatasi nyeri dan demam karena berbagai penyebab. Obat ini termasuk dalam kelompok obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Golongan obat ini bekerja dengan cara mencegah pembentukan prostaglandin, yaitu zat yang memicu timbulnya peradangan, nyeri, dan demam. Dengan begitu, kondisi tersebut bisa mereda. Dalam dosis yang rendah, aspirin juga bisa menghambat trombosit saling menempel sehingga mencegah pengumpalan darah. Karena itu, obat ini juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung yang disebabkan oleh pengumpalan darah seperti stroke. Ke poin pertama, farmasetika. Farmasetika adalah cabang ilmu farmasi yang berkaitan dengan pengembangan produksi dan penggunaan obat-obatan. Aspirin atau asam asetil salisilat adalah salah satu obat yang termasuk dalam kategori ini. Farmasetika aspirin mencakup berbagai aspek, termasuk yang pertama, pengembangan. Pengembangan aspirin melibatkan penelitian untuk memahami sifat kimia, farmakologi, dan farmakokinetika aspirin, serta cara penggunaannya dalam pengobatan berbagai kondisi. Yang kedua ada produksi, melibatkan proses produksi aspirin dalam bentuk tablet, kapsul, atau sediaan lainnya. Untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitasnya. Yang ketiga ada formulasi, merupakan proses yang pengembangan formulasi yang tepat untuk memberikan dosis yang sesuai dan memberikan penghantaran yang tepat ke dalam tubuh. 4. Stabilitas, mempertahankan kestabilitasan kimia dan fisika aspirin selama masa simpannya, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan cahaya yang dapat mempengaruhi kualitas obat. Yang kelima ada informasi produk, menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada pengguna tentang dosis, cara penggunaan, efek samping, dan peringatan yang terkait dengan penggunaan aspirin. Farmasetika aspirin juga mempertimbangkan berbagai formulasi tambahan, seperti aspirin yang dilapisi enterik untuk mengurangi risiko iritasi lambung atau kombinasi aspirin dengan obat lain untuk meningkatkan efektivitasnya dalam pengobatan kondisi tertentu, seperti aspirin yang dikombinasikan dengan obat antiplatelet untuk pencegahan penyakit jantung. Yang keenam ada bioavailabilitas, mempertimbangkan cara aspirin diresap, didistribusikan di metabolisme, dan diekskresikan dalam tubuh manusia untuk memastikan dosis yang diberikan mencapai target terapeutik dengan efektif. Yang ketujuh ada interaksi obat, memahami potensi interaksi antara aspirin dan obat lain yang dapat mempengaruhi efek farmakologisnya, baik secara positif maupun negatif. 8. Pengemasan, merancang kemasan yang sesuai untuk melindungi aspirin dari kerusakan fisik, kontaminasi, atau degradasi selama penyimpanan dan transportasi. Yang ke-9 ada regulasi, mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan oleh lembaga pengatur kesehatan setempat dalam produksi, distribusi, dan pemasaran aspirin. Yang ke-10 penelitian lanjutan, terus melakukan penelitian untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat, risiko, dan potensi penggunaan aspirin dalam pengobatan berbagai kondisi medis, baru ataupun ekstinsi. Farmasetika aspirin merupakan bidang yang terus berkembang seiring dengan kemajuan dalam ilmu farmasi dan pengetahuan medis. Dengan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek ini, aspirin dapat digunakan secara efektif dan aman untuk pengobatan berbagai kondisi kesehatan.
Dengan pemahaman yang mendalam tentang aspek tersebut, praktisi farmasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan, produksi, dan penggunaan aspirin untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ke poin selanjutnya itu farmakokinetik. Aspirin diserap, diabsorpsi dengan cepat dan baik dari saluran cerna oral. Makanan mengurangi lajunya tetapi tidak mengurangi tingkat penyerapannya. Ketersediaan hayati 50-75%. Waktu untuk mencapai konsentrasi plasma tablet berlapis non-enterik sekitar 1-2 jam atau 20 menit saat dikunyah. Tablet selalu enterik 3-4 jam, 2 jam bila dikunyah. Didistribusikan secara luas dan mudah ke sebagian besar jaringan dan cairan tubuh, melewati plasenta dan masuk ke dalam ASI. Volume distribusi 10 liter. Peningkatan protein plasma aspirin yaitu 33%, salisilat 90-95%. Metabolisme dihidrolisis sebagian oleh ekstraksi di mukosa gastrointestinal menjadi salisilat aktif yang kemudian dikonjugasikan di hati menjadi asam salisilat, salisilat fenolik glukorinida, salisilat asli glukorinida, asam asetil salisilat, dan asam gentisurat. Ekskresi melalui urin 75% sebagai asam salisilat, 10% sebagai asam salisilat, 10% sebagai fenolik glukorinida, 5% sebagai asli glukorinida. Waktu paru eliminasi aspirin yaitu 15-20 menit. Sekitar 2-3 jam dengan dosis 325 mg, 15-30 jam dengan dosis tinggi. Farmakodinamika asam asetil salisilat berkaitan dengan cara kerjanya dalam tubuh. Asam asetil salisilat adalah sejenis NSAID non-steroidal anti-inflammatory drug yang juga memiliki sifat antipiretik, menurunkan demam dan analgesik, yaitu pereda nyeri. Asam asetil salisilat bertindak dengan cara menghambat enzim siklooksiggenase CHOX yang terlibat dalam produksi prostaglandin. Prostaglandin itu adalah senyawa yang menyebabkan peradangan, nyeri, dan demam. Dengan menghambat produksi prostaglandin, aspirin atau asam asetil salisilat membantu mengurangi peradangan, meredakan nyeri, dan menurunkan demam. Selain itu, asam asetil salisilat juga memiliki sifat antiplatelet, yang berarti dapat mencegah penggumpalan darah dengan menghambat aksi platelet atau trombosit, sehingga dapat membantu mencegah pembentukan pembekuan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan serangan jantung atau stroke. Farmakodinamika asam asetil salisilat atau aspirin melibatkan berbagai mekanisme utama. Yang pertama, inhibisi CHOX atau asam asetil salisilat menghambat enzim siklooksiggenase CHOX yang terlibat dalam produksi prostaglandin. CHOX memiliki dua isoform yaitu CHOX1 dan CHOX2. Asam asetil salisilat secara irreversibel menghambat keduanya. Prostaglandin adalah mediator utama peradangan, nyeri, dan demam. Dengan menghambat CHOX, ASA mengurangi produksi prostaglandin sehingga mengurangi peradangan, nyeri, dan demam. 2. Efek antiplatelet. Salah satu efek unik dari ASA adalah kemampuannya sebagai agen antiplatelet. Ini berarti dapat mencegah pembekuan darah dengan menghambat aktivitas platelet atau trombosit, menghambat agregasi platelet dengan menghambat pembentukan tromboksan E2 yang merupakan mediator utama dalam proses pembekuan darah. Ini adalah alasan utama mengapa ASA sering digunakan dalam pencegahan serangan jantung dan stroke iskemik. Yang ketiga, efek antiinflamasi. ASA juga memiliki efek antiinflamasi yang membantu mengurangi reaksi peradangan dalam tubuh. Ini membantu meredakan gejala seperti pembengkakan dan kemerahan. Yang keempat, efek analgesik. ASA memiliki efek analgesik yang kuat, membantu meredakan nyeri ringan hingga sedang, baik yang disebabkan oleh peradangan maupun kondisi lainnya. Yang terakhir ada efek antipiretik. ASA juga memiliki efek antipiretik yang membantu menurunkan demam dengan mengatur suhu tubuh melalui pengaruh terhadap pusat pengatur suhu di otak.
Penting untuk diingat bahwa penggunaan ASA asam asetil salisil harus sesuai dengan petunjuk dokter karena dapat memiliki efek samping serius seperti iritasi lambung, gangguan pendarahan, dan risiko kerusakan pada ginjal. Dalam beberapa kasus, penggunaan ASA juga harus dihindari, terutama pada individu dengan riwayat ulkus lambung atau riwayat pendarahan gastrointestinal, seperti pada anak-anak yang sedang mengalami infeksi virus karena dapat terkait dengan sindrom Reye yang berbahaya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.